Saya share. Entire screen saja. Apakah sudah nyampe? Sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar kurva fitting. Jadi mirip sama regresi, mirip kalau mau forecasting. Kalian sudah belajar sangat banyak dari Mas Denny, dari Yohanes sama Bu Hana. Sekarang kembali ke yang lebih basic. Kalau ada fungsi yang kelihatan sangat jelas, itu bagaimana kita mendekati dengan fungsi yang bisa kita bayangkan. Jadi fungsinya ada, bentuknya kayak gitu, terus kita fitting. Nah, kemarin kan sudah belajar mungkin ada regresi linier, ada klasifikasi, dan sebagainya. Nah, ini kita kembali sebentar ke kurva fitting. Ini untuk forecasting juga, tetapi untuk hal-hal yang lebih mudah. Jadi nanti terutama memakai kurva fittingnya SciPy. Seperti biasa, kita pakai NumPy, Panda, SciPy, ini pakai kurva fit, kemudian untuk menggambar Matplotlib. Nah, nanti kita bandingkan dengan model linier punyanya sklearn. Misalnya kita punya persamaan yang sangat sederhana. Kita punya 200 titik. 200 titik itu persamaannya hanya sederhana banget nih. AX plus B. Terus sedikit dikasih gangguan noise random ya. Kalau dilihat kan seperti ini. Ya. Jadi tadi perintahnya sama gambarnya seperti ini. Itu sangat mudah. Terus pertama kali pikiran kita, wah ini kalau gambar kayak gini modelnya apa ya? Ini kan model artifisial, berarti persamaannya sudah tahu, oh AX plus B. Nah, cuma A-nya berapa, B-nya berapa, harus dicari. Karena ini banyak bilangan randomnya, jadi mungkin tidak sama persis dengan yang ini. Generatornya adalah A-nya 2,3, B-nya 10. Ini kalau dari sensor kan kita tidak tahu persamaannya, tapi ini lurus. Kalau lurus, kalian langsung bisa pakai cara yang biasa dilakukan ya, pakai sklearn, ambil linear regressions, disingkat sebagai LR, tidak apa-apa. Kemudian modelnya itu selalu sederhana, ambil atau tulislah selalu fungsi atau library-nya, kemudian fit, kemudian predict. Selalu seperti itu. Nah, kebetulan ini X-nya cuma satu kolom doang, sehingga untuk di-fitting ke sklearn linear regressions, dia perlu di-reshape. Jadi bentuknya seperti ini selalu. Panggil LR, terus di-fit, kemudian di-predict. Terus nanti coefficient-nya langsung muncul sendiri, kita tidak usah pusing-pusing pakai manual tangan. Nah, ini fungsi yang paling sederhana yaitu linear. Ngeplotnya selalu datanya itu pakai scatter plot, terus prediksinya selalu pakai plot. Ya, ini prediksinya pakai plot, terus scatter plotnya untuk data. Sehingga kalau kita gambar selalu seperti ini. Nah, menggambarnya kadang-kadang diberi alfa, yaitu
tingkat transparansi supaya bisa kelihatan titik-titik di garis atau titik-titik yang ini saling menumpuk kalau banyak. Jadi perintahnya kadang-kadang diberi alfa. Alfanya berapa? Kalau 1 berarti tebal, saling menutup. Tapi kalau 0 dia akan putih, nggak kelihatan apa-apa. Jadi alfa sekitar 0,7, 0,8, 0,6. Jadi dilihat nanti hasilnya gimana supaya titik-titik itu tidak saling menumpuk. Kalau menumpuk, kalau ada alfanya akan kelihatan mana yang ditumpuin. Ini adalah yang linear, yang paling mudah. Sekarang kita lakukan dengan SciPy. Bedanya dengan SciPy adalah kita menuliskan fungsi. Fungsinya AX plus B itu sebagai function. Kemudian masukkan itu dalam kurva fit. Jadi kurva fit ini dari SciPy tadi ya. Nih, lihat kembali ke atas. Ini dia. From SciPy, optimize, import kurva fit dari situ. Kalau yang linear programming tadi dari Escalon. Oke, kembali ke yang ada functions-nya, ada fungsinya. Fungsinya membuat sendiri sesuai dengan bentuknya. Kemudian caranya menulis seperti ini. Kurva fit, terus fungsinya masukkan. Terus ada X dan Y. Nah, di sini ada sebenarnya parameter A dan B di dalam fungsi itu. Kalau tidak ditulis di sini, memang tidak ditulis biasanya, itu dia akan tahu, SciPy-nya akan tahu, oh ada 2 parameter. Parameternya akan dikeluarkan. Juga covariance dari parameter, jadi covariance A dan B. Dalam hal ini ada 2 juga dikeluarkan. Nah, sebenarnya tidak perlu menulis seperti ini, tapi langsung nulis yang ini ya, YP sama dengan fungsi gitu. Fungsi, terus sesuaikan dengan ini. X, terus A-nya apa? Yang pertama adalah param ke 0. Jadi ini selalu urut ya. Yang di sini param 0, param 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi ini nulisnya param 0, param 1. Tapi sementara saya tulis seperti ini dulu, hasilnya benar apa tidak. Kemudian caranya mencari R2 ternyata perlu menghitung sendiri. Kalau covarian dihitungkan sama dia. Nah, caranya ngeplot sama persis, kita peroleh hasil yang sama. Ini dia. Sekarang kita menuju yang tidak linear. Tidak linearnya itu kebetulan mudah ini. AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah non-linear. Nah, Escalon punya punya library untuk polinomial, tapi saya ingin melakukan dengan linear saja. Jadi yang tidak linear menjadi linear bagaimana? Kita lihat bentuk ini, misalnya kita tidak tahu persamaannya. Bentuk ini bisa didekati dengan fungsi apa itu yang kita pikir. Kalau melengkungnya sedikit, nah mungkin kuadratik atau polinomial order 2. Itu jadi
pertama kali feeling matematikanya muncul kalau bentuk melengkung, berarti kemungkinan kuadratik atau bentuk yang lain, eksponensial atau apa. Tetapi kalau mau menggunakan yang linear dari escalons, mendingan selalu ambil polinomial karena di situ ada pilihan polinomial. Saya tidak pakai polinomial, tetapi mencoba membuat pakai yang linear. Caranya gimana? Saya membuat data input XX yang isinya adalah X aslinya dan X kuadrat. Jadi kolom ke 0 itu adalah X, kolom pertama adalah X kuadrat. Berarti X itu isinya 2. Terus dia menghitung linear regression. Caranya panggil linear regression dari escalon, kemudian fit. Nah, yang di fit X-nya tadi sudah 2 kolom, Y-nya 1 kolom, kemudian predict. Cuma seperti itu. Kemudian diplot seperti biasa. Nah, karena X-nya itu ada 2 kolom atau 2 features, maka ada A1, ada A0 ya, ada 2 parameter ya. Jika muncul ini ya. Kita print tadi apa? A sama B-nya adalah ini. A-nya ada 2 ini. Ada A0 sama ada A1. Ya. Jadi A-nya 3,2 sama 2,2. Itu adalah A1 dan A0. Karena ada 2 kolom. Itu kalau memaksa linear regressions dipakai untuk yang non-linear, berarti kita pisah antara bagian linear sama tidak linear dalam kolom yang berbeda. Kadang-kadang itu akan menyelamatkan forecasting data kalau datanya terlalu berantakan. Jadi ada X1, ada X2, ada X3, dan selanjutnya kok belum fit dengan bagus, maka X1 dikuadratkan, itu dimasukkan ke kolom berikutnya, X2 dikuadratkan, masukkan ke kolom berikutnya, dan bahkan perkalian antara X1 dan X2, itu menjadi kolom berikutnya. Kalau ada perkalian antara X1 dan X2, itu artinya ada interaksi antara feature 1 dan feature 2. Jadi misalnya X1 adalah jumlah kelinci, X2 adalah jumlah serigala, X1 kali X2 itu artinya mereka bertemu, kemudian ya interaksinya gimana? Ya akan misalnya saling membunuh, berarti nanti akan ada evolusi di X1 atau X2. Jadi itu caranya membuat yang non-linear jadi penjumlahan linear sama tidak linear ya. Jadi menjadi model linear akhirnya. Hasilnya juga sama persis. Nah, sekarang kalau pakai SciPy, apa yang harus dilakukan? Menulis fungsinya. Misalnya ini, A1 X kuadrat plus A0 X plus B. Terus yang dimasukkan urutannya gini. Ini A0 duluan, terus A1, kemudian B. Jadi kalau dipanggil kurva Fitch, maka param yang ke 0 adalah A0. Param yang pertama A0, kedua A1, ketiga B. Nah, ketika ini dijalankan, berarti sudah kurva Fitch, maka
caranya memprediksi sekarang tinggal panggil fungsinya saja. Terus letakkan param 0, param 1, param 2 ke situ. Terus gambarkan. Scatter adalah untuk gambar data apa adanya. Plot adalah untuk hasil forecast-nya. Atau di sini adalah hasil fitting-nya. Ketemu seperti ini. Nah, kalau parameternya ada buahnya ada 100, apa kita nulisnya gitu? Ya, enggak. Caranya gini. Fungsi nulisnya cuma 2, jadi variabel X-nya, kemudian bintang argumen. Bintang argumen itu untuk input argumen ya. Dan di dalam argumen itu bisa A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya sepanjang mungkin. Dan rumusnya menyesuaikan. AX kuadrat plus BX plus C, dan seterusnya. Kuncinya adalah dalam kurva fit, fungsi dipanggil, ada X dan Y. Nah ini yang harus ada adalah P0 atau parameter inisial. P0 itu keywords di sini. Inisialnya berapa itu harus sesuai dengan jumlah parameter. Misalnya ini ada 3 parameter A, B, dan C, maka itu dikasih angka 3 angka yang terserah saja. 1, 1, 1 gitu. Dalam hal ini boleh karena fungsinya mudah gitu ya. Fungsi apa tadi? Fungsi kuadrat saja. Nah, ketika ini dipanggil nanti akan paramnya akan dihitung dan memprediksinya adalah seperti ini. Dan diplot. Nah, akan sama persis. Berarti sekarang kalian bisa membayangkan kalau kalian punya fungsi dengan parameter yang banyak, itu caranya menulis seperti itu. Nah, kurva fitting sedikit beda dengan yang lain-lain. Seperti linear regression itu untuk machine learning sangat terbatas fungsinya, hanya polinomial sama linear saja. Kalau tidak linear harus dilinearisasi. Tapi untuk SciPy bisa untuk fungsi yang berantakan. Tapi kalau sangat berantakan, kemudian tidak mudeng bentuk fungsinya apa, nah, kemudian kembali lagi ke machine learning dengan berbagai macam cara. Nah, asumsinya hari ini kalian bisa membayangkan bentuk fungsi yang paling mudah untuk data. Oke, contoh fungsi yang tidak linear tapi bisa dilinearisasi. Ini fungsi eksponensial itu kan tidak linear ini. Tetapi kalau diambil ln-nya, maka dia akan menjadi linear ya. ln y dianggap y hat, y topi, kemudian ini a topi, kemudian ini menjadi bx turun ya. Berarti yang ini tidak linear menjadi linear setelah transformasi. Berarti kalian harus memikirkan suatu bentuk transformasi yang bisa meliniarkan model yang tidak linear. Itu kalau bisa dilakukan, maka scalar yang linear regression bisa dipakai. Nah, contohnya adalah ekspresi matematikanya ada yang bermasalah. Ada yang nggak mudeng kah? Kenapa dari aslinya kemudian menjadi ln, kemudian jadi seperti ini? Kalau ada pertanyaan, Bu Hana yang jawab. Ya, supaya nyerapnya pelan-pelan dulu. Tadi yang tentang fungsi sangat esensial. Nanti bisa di-share ya Pak ini kodenya? Bisa. Baik.
Ada yang mau bertanya? Jadi ini bukan prediksi tapi fitting ya, mencocokkan Ya, antara jadi data dengan fitting itu model. adalah sebenarnya langkah awal sebelum predictions. Jadi kalau fungsinya cukup bagus, enak dipandang mata, kita tidak perlu report neural network dan sebagainya, tapi fitting dengan fungsi yang cantik itu. Itu tahapan awal. Fungsi yang cantik itu nanti bisa dipakai untuk menggenerate data supaya cocok dengan data asli dan kemudian nanti dipakai untuk training misalnya neural network atau yang lain, SVM atau bentuk-bentuk yang lain, random forest, decision tree dan sebagainya. Jadi tahapan awal adalah fungsi bisa fitting, kemudian membuat duplikasi data yang mirip-mirip dengan data awal dengan cara ya menambahkan dengan bilangan random atau yang lain. Baik, mungkin yang bisa diterangkan lagi ini sederhananya karena paling tidak ada 2 orang kimia ya. Jadi kalau orang kimia itu kan melakukan eksperimen di lab, itu misalnya ada 50 data gitu, 50 data pengamatan, ada rentang 0 sampai 100 misalnya. Nah, misalnya pada waktu ke 0 sampai ke 100. Ya, misalnya kemudian setelah modelnya jadi, kita butuh suatu informasi pada rentang data itu yang tidak ada dalam observasi kita. Nah, itu perlunya modelnya ya. Jadi ini dulu sama Pak Yohanes Martono begitu. Jadi karena setiap item data ke 1, kedua, ketiga itu kan uang gitu ya. Terus datanya habis pakai. Bahan untuk mengenerate bahan habis pakai dan mahal. Sehingga perlu model untuk menduga eh, dugaan di mana kita membutuhkan informasi yang tidak ada pada observasi tersebut, tapi pada rentang data tersebut. Misalnya punyanya Yosia kemarin itu ada list ya, data antara waktu dengan berapa banyak yang diukur, misalnya satu grade itulah. Misal gitu ya. Jadi perlunya pemodelan di sini di situ secara biaya. Kemudian kenapa ini dilinearkan, tidak dilinearkan? Karena model yang linear akhirnya lebih mudah daripada yang tidak linear, sederhananya seperti itu. Nah, nanti tinggal dikembalikan lagi dieksponenkan kembali gitu ya. Habis dari logaritma dieksponenkan. Semoga ini bisa diikuti Pak Setia, bisa ya untuk yang ekspresi ini ya. Karena ada researcher Pak Setia. Tinggal lungo gitu. Ya Bu, Ketemu ora nih. susah Bu. Oh susah loh Pak Surya, makanya tak cut dulu kalau. Oke, nanti Bu Hana menerangkan matematikanya. Jadi yang tidak linear bisa dilinearkan. Itu kuncinya ya. Oh, berarti ini prepress posisinya Pak? Kalau dianggap susah, harus dibantu dengan Mungkin lihat dari internet benar Pak. ini. Oke, internet ini pakai simbol lab misalnya. Klik simbol lab, simbol lab.com. Itu Eksponen. bisa untuk simbolik mathematics. Ini mana? Dari eksponen ke logaritma. Dari kalkulator. Sebenarnya itu Bapak ada rumus antara eksponen dengan logaritma? Ini saya pakai kalkulator. Saya pakai kalkulator. Baru tahu saya. Kalkulator
Nah, mana ya? Aljabar berarti ini Pak. Ini apa? Ini grafik. Ini practice. Ini function. Sebentar, saya mau Hubungan eksponen dan logaritma ini aja Pak. kalkulus ya, derivatif. Kok bisa? Oke. Ini dia bisa ditaruh di sini. Misalnya turunan itu di Y gitu. Turunan mestinya ada derivatifnya, ini dia contohnya di DY ya. Di dx dari x pangkat 3 itu apa? Mungkin bukan di sini. Ini Itu adalah tadi kuis. Pak, cukup eksponen menjadi logaritma, hubungannya E pangkat A. Enggak, aku lupa tempatnya, oi. Bentar Tadi ya. ada. Mana tuh? Ini dia. Enter problem, ini dia. dx dari apa? X kuadrat. Go. Nah, dia akan menghitung sendiri. Nah, solusinya adalah 2x. Ya, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Terus tadi apa ya tadi? Eksponensial ya. Tadi dilen kan, Iya. bukan di per DE. Oh, di ln kan ya? Iya, kok bisa derivatif gitu. Kalau ln dari apa? Eksponensial gitu? Minus X aja 2x. dulu. Go. Nah, menjadi minus 2x. Simplify. ln E minus 2x menjadi 2x. Oke, bisa ke simbol lab.com. A, E pangkat B. Atau min B tadi? Ya, min bx. A kali E pangkat min B. Diketik di situ. Kalau memang mau pakai ini. Tadi punya aku mana ya? Hilang. Collab. Jupiter. Ya ampun. Kayaknya nggak menyelesaikan masalah menurutku dari kacamatanya Pak Setia ini tadi. Ya terpaksa belajar Maksudnya nggak matematik. ngaku dia. Iya Pak Setia. Nggak menyelesaikan masalah tadi ya. Iya, betul Bu. Pak Suryadi. Jadi ini persoalannya adalah ini tidak linier. Terus Pak Setia tidak bisa matematikanya untuk menjadi linier, masalahnya itu kan. Jadi ini harus diapakan supaya jadi linier. Yaitu pekerjaan rumah dari Pak Setia. Pak, berarti ini ya Pak, semua permodelan itu diwajibkan untuk menuju ke linear ya? Oh tidak. Soalnya banyak model yang nggak linier. Ini kebetulan aja yang gampang bisa dilinearisasi, maka pakai ini gitu loh. Kalau tidak bisa dilinearisasi, maka bagaimana? Nah, inilah aku lagi cerita. Oh gitu. Tak kira harus dipaksa linear. Ya, jadi Enggak kalau ya, yang Pak? bisa dilinearisasi, itu dilinearisasi dulu. Tapi kalau nggak mudeng caranya melinearisasi, ya dianggap tidak linier, ya tidak apa-apa.
Jadi tidak usah menyerah sampai situ. Jadi kita tulis dulu datanya mirip seperti yang asli, seperti ini. A-nya 10, kemudian B-nya 0,2, sudah, terus kasih random supaya sedikit berantakan. Nah ini dia berantakannya kayak gitu, tapi nggak terlalu berantakan nih. Itu karena bisa dilinearkan, tadi Y hat adalah ln ya. Kalau Python ln tuh pakai log ya. Kalau log yang 10 itu nulisnya log 10. Jadi hitunglah Y hat dulu. Kemudian seperti biasa kita ambil LR, linear regression dari sklearn. Kemudian lakukan fitting antara X dan Y hat. Kenapa antara X dan Y hat? Kita lihat modelnya. Karena ini sudah linear, jadi X tidak pangkat apa-apa, tidak ada sinus cosinus di sini, hanya pangkat 1 dan dikalikan konstanta. Berarti X adalah variabel yang membuat Y linear, Y hat-nya linear terhadap X linearnya. Oke. Masukkan ke fit, kemudian predict. Nah, setelah dipredict, dikembalikan. Karena tadi di ln, sekarang dieksponensialkan lagi. Jadi dikembalikan. A-nya juga iya, tadinya ketemunya ln. Terus harus dieksponensialkan, kemudian diplot. Nah, akhirnya kembali ke semula. Ini tidak linear, eksponensial, tetapi memakai program linear regression yang seharusnya untuk data yang linear, tapi karena bisa dilinearisasi, ya bagus lah. Konstantanya juga bisa ketahuan semua. Nah, SciPy lebih gampang lagi nulisnya, nggak usah linear-linearan, langsung aja ditulis apa adanya. Jadi kalau fungsinya tidak bisa dilinearisasi, ya sudah Pak, langsung pakai SciPy aja. Tulis persamaan sesuai yang dibayangkan. Di situ adalah A kali eksponensial minus Bx. Kemudian dilihat parameternya ada berapa? Ada 2, yaitu A dan B. Nah, karena kita menulisnya pakai bintang ars sebagai argumen input, maka nilai di dalamnya itu harus diisi dulu. Diisi terserah, karena kita tidak tahu isinya berapa, ya dugaan awal aja. Misalnya A-nya 1, B-nya 1, itu terserah banget. Terus masukkan itu ke P0 sebagai parameter zero atau initial untuk parameter yang harus dipakai untuk menghitung fungsi. Oke, ketemu setelah fitting, ketemu kemudian digambar seperti tadi. Ketemu seperti ini. Jadi tidak ada kegiatan meliniarkan di dalam SciPy. Langsung aja. Kalau mau diliniarkan dulu, boleh nggak ya? Boleh saja, tidak apa-apa. Kalau bisa, hasilnya sama persis. Nah sekarang, kalau angkanya kayak gini, jadi Y sama dengan ini, saya enter ulang. Ini periodik ya. Nulisnya gimana nih? Cos tambah sin, tapi kebetulan ininya sama, frekuensinya sama. 2 di sini, 2 di sini, sehingga gambarnya mudah. Nah, saya tidak bisa lagi pakai linear regression dari sklearn, saya langsung pakai SciPy. Jadi kurva fit,
Terus fungsinya, nah tadi kan cos sama sin ya, cos dan sin, tetapi kebetulan sekali frekuensinya sama sehingga ketika melihat sepintas saya mengetahui, ini kalau tidak cos, ini pasti sin. Ya boleh pakai cos, boleh pakai sin, tidak apa-apa. Tetapi supaya Pak, agak general, tulislah itu sin sesuatu ini B kali X ditambah C, supaya C-nya bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Pak Tadi ada Surya, yang saya bertanya. Yuk. Ya, Pak tolong geser ke atas sebentar. Yang tadi itu yang linearnya persamaannya. Persamaan yang tadi. Iya, yang tadi, yang. Oh, kita kembali ke sana Iya, dulu. saya cuma tanya aja Pak, cuma nanya. Ya sudah sini aja Pak. Itu kan eksponensial, kalau dari gambar kan dia melengkung gitu kan. Iya, betul. Jadi kita linearkan dia. Terus kalau sudah linear, kenapa gambarnya masih tetap melengkung? Seharusnya kita pakai persamaan yang Y topi sama dengan A topi kurang BX itu. Oh, bisa seharusnya. saja. Ya ini misalnya start dari sini. Iya, Gitu. saya cuma tanya. Ini saya kan masih coding gitu. Ya, ini masih melengkung kan? Iya. Kemudian kita mau membuat prediksi, bukan prediksi tapi fitting, ya prediksi juga sih. Ini kita run saja. Nah, tetapi di sini ada dua hal. Mana tadi? Bukan yang ini. Sorry. Yang ini ya. Yang ini, sorry. Yang itu, Pak. Ya. Ya, ini toh. Ya. Ini dia. Jadi sebelum saya eksponensialkan itu ada YP head. Nah, ini bisa diplot lagi saja. Jadi kita punya dua plot saja. Ini saya copy saja. Yang satu adalah X dengan Y. Dan yang kedua adalah X dengan YP yang di sini eksponensial. Nah, sekarang kita mau yang dengan Y hat. Berarti ini X dengan Y hat karena Y hat adalah tadi ln ya. Kemudian ini dengan prediksinya itu masih YP hat. Nah, let's see what happens. Ini yang melengkung, satunya mana? Ini dia. Ini yang atas melengkung, terus yang ini yang sudah lurus, seperti yang Bapak tanyakan. Iya. Itu antara X dan Y hat sebelum dieksponensialkan. Jadi ini dua sama aja, Pak? Sama. Oh iya. Ini sama-sama Y, tapi yang ini Y asli. Ya. Kalau yang ini ln Y. Ya sudah diliarkan ya. Iya, makasih Pak. Iya. Supaya lebih cantik lagi dikasih title ya, atau PLT Y label. Yang ini apa? Y ya. Oke. Kalau yang ini Y labelnya adalah LNY. Oke. Nah, kalau dengan Y maka dia melengkung. Yang ini sama-sama X yang di sini. Tapi kalau dengan LNY ini dia lurus, jadi bisa dilinearisasi. Begitu Pak Setia tadi. Ya, makasih. Mudah ya. Oke. Kita lebih lanjut lagi.
Bentar, saya harus, karena ini sudah saya run ulang sini. Kalau tidak, Y-nya tidak berubah. Oke, sekarang ini itu adalah sinus. Padahal tadi saya membuat fungsinya adalah cos dan sin. Tidak hanya sinus doang, tapi fungsinya sekarang hanya sin, cosnya nggak ada. Bisa atau enggak. Terus parameternya ada 3. Terus panggil curve fit langsung, terus diplot antara data asli sama predictions. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, kebetulan saja datanya bagus. Ini kalau saya ganti ya, ini bukan 2x tapi 2,1x. Maka apa yang terjadi? Masih belum ada efek kalau 3x. Nah, itu dia sudah ada efek yang tidak enak. Nah, kalau datanya kayak gini, kemudian bayangan kita itu hanya sin, maka apa yang terjadi? Tidak akan pas. Jadi bayangan kita tentang bentuk fungsi itu sangat krusial di sini. Saya kembalikan. Jadi kebetulan dia punya frekuensi yang sama. Sekarang saya yang samakan ini saja dulu. Nah, ketika itu sudah saya samakan, ini sama toh, ternyata inisialnya kurang bagus, sehingga yang merah itu juga tidak terlalu bagus, sehingga kita bisa mengulang hasilnya. Misalnya, wah ini tidak terlalu pas, sehingga apa yang harus dilakukan kalau di sini? Ya, 2 itu menghasilkan panjang segini. Ini mungkin kurang besar gitu ya. Kalau semakin besar di sini, dicoba saja. Ini kalau digedein apa yang terjadi gitu. Atau dikecilin apa yang terjadi. Misalnya ini 4, apa yang terjadi? Oh, segitu. Tidak terlalu bagus. Ini saya kasih 20. Oh, belum bagus. Nah, untuk yang periodik cukup susah ya. Ini misalnya bukan 4, tapi 3,2. Apa yang terjadi? Sudah. Sekarang sangat pas. Ketika ini sudah sangat pas, biasanya ini kita ulang. Ini di copy, masukkan ke sini. Ya, kemudian di run ulang. Oh, salah apa tadi? Ya, kasih koma. Nah, dia akan menghasilkan angka yang sedikit beda dengan aslinya, atau mungkin sudah sama juga. Sudah sama ya, sedikit beda di sini saja dilihat, di dikit yang terakhir. Ini juga. Nah, itu akan berubah-ubah di angka yang belakang. Ini coba dicari manual dari curve fit, maka nanti akan ada istilah toleransi, sampai sangat bagus atau cukup sampai segitu saja gitu. Jadi untuk fungsi yang periodik kayak yang sekarang ini, yang agak sulit adalah
mencari tahu yang paling pas parameternya, karena kemungkinan tidak pas gitu banyak. Itu yang dihadapi oleh orang-orang kalau sinyalnya periodik, maka kalau dimasukkan ke cos dan sinc, maka harus ada perhitungan pakai tangan sebentar seperti ini. Ini amplitudenya sekitar 6. Nah, tulislah 6. Tadi kan ini 5,5 akhirnya itu. Terus dari sini sampai sini itu satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang itu berarti 2pi gitu kan. Nah, X-nya itu harus 2pi di sini. Atau gimana? Tadi rumusnya adalah B kali X. Nah, B-nya berapa supaya dalam 2pi segini dia sudah kembali. Nah, nanti itu bisa dihitung secara matematik. Yang lainnya, ini adalah fungsi Gaussian. Ini sangat sering untuk yang kimia ketika mendapatkan sinyal dari spektrometer, kemudian ada puncak kecil ada banyak gitu. Mungkin kalau kita lihat cuma satu, biasanya itu tingginya berapa, terus lebarnya berapa gitu. Karena lebar itu berkaitan dengan kandungan, misalnya kandungan pigmen. Kalau banyak, maka ini menjadi tinggi atau bahkan lebar juga. Kalau pigmennya sedikit banyak variasinya, maka akan lebih lebar. Nah, itu seberapa besar atau seberapa lebar ini muncul di parameter ini. Kalau A adalah tingginya, kalau C itu adalah lebarnya. Harus matiin dulu. Hoi. Bentar ya. Saya terganggu TV. Nggak tahu kalau kuliah. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ke tugas. Saya punya data. Datanya tentang suhu ada di sini ya. Nah, ini dia. Ini ada di rumah saya, memakai BME 280 sensor yang bisa memperlihatkan suhu. Sudah. Bentar. Ini kemungkinan mati. Nah, ini dia. Jadi alamat ini bisa dilihat. Bisa saya share ke kalian. Chattingnya di mana ya? Mana chatting? Ini kah? Chat with everyone. Bisa dilihat di situ.
Tetapi kalau kalian download dari situ hanya 100 titik data. Kalian sudah saya downloadkan yang 1 minggu dan ada di sini nih, tolong di-scan. Ini alamatnya untuk data tersebut. Sudahkah? Print screen dulu paling enggak. Oke. Data itu kalau dimasukkan Google Colab atau Jupyter, terus diambil, nanti akan ada seperti ini. Jadi created at kapan ini minggu kemarin, tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. Jam segini. Terus field 5 itu suhu, field 6 itu kelembapan, terus ini tekanan udara dalam hektopascal. Terus ini perkiraan ketinggian Salatiga atau rumah saya 650-an meter dari permukaan laut. Nah, ini saya tertarik ngeplot yang suhu saja. Sehingga saya tulis plot X-nya di sini, created at itu adalah waktunya, kemudian field 5 adalah suhunya. Maka ini gambarnya. Ini saya rotate 90 derajat supaya ini muncul. Nah, tapi ternyata yang created at itu ternyata apa? Ternyata string, sehingga ini tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hati-hati. Ini tanggal berapa, ini intervalnya tidak sesuai kenyataan. Sehingga apa? Step pertama akan saya ubah menjadi detik. Ini kalau kita lihat data awalnya itu tanggal 4 ya. Ini tanggalnya tanggal 4. Terus data terakhir barusan saya download ya, jam 7. Jam berapa? 10. Tadi siang atau kapan nih? Oh, hari ini ya, tanggal 12. Terus saya harus mengkonvert dulu ini string ini. Ini bukan angka tapi string, dijadiin angka dalam bentuk date time. Caranya seperti ini. PD pandas to date time, terus isinya string tentang tanggal kapan. Kemudian saya masukkan ke sini date time. Nah, sekarang sudah beda. Ini tanggalnya mirip dengan dia ya. Dia string ya. Ini string itu date time, jadi berbeda. Ini tadi percobaan ini tidak usah. Terus dari date time tadi saya ubah menjadi integer 64. Kemudian dibagi 1,0,0,0,0-nya ada 9, berarti ini nanosekon ya, dibagi segini supaya menjadi detik. Nah, setelah menjadi detik saya simpan di timestamp. Jadi ini munculnya di sini. Jadi ini adalah date time-nya, tanggalnya, sampai detiknya, sampai mungkin nanosekon kalau ada. Terus jadiin detiknya ini. 0 detiknya kapan? Dulu banget. Ada ceritanya itu. 0-nya sudah cukup lama sehingga saat ini detiknya sudah mencapai segini. Besok akan nambah lagi. Nah, kemudian saya tidak ingin angka yang besar yang ini karena saya sudah tahu
startnya kapan, terus ini detik, berarti saya buat lagi, ini dia. Waktu detik dari 0, jadi saya nolkan saja, waktunya sudah dalam detik. Sehingga semua data timestamp saya kurangi data yang pertama. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini dia. Waktu detiknya start dari 0, kemudian 21 detik, 42 detik, 64 detik, dan seterusnya sampai sekian detik. Ini 1 minggu ya. 1 minggu lebih ya. Nah, terus kita plot dengan detik tadi. Nah, apa yang terjadi? Sekarang ini tidak menipu. Ternyata alat saya mati kemarin. Di sini mati. Kemudian saya hidupkan lagi sih. Kapan tadi pagi atau kemarin sore saya lupa. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu fungsi apa yang paling pas dengan ini. Kemudian pakailah SciPy tadi. Kemudian di fitting. Setelah fittingnya tahu, gambarkan sampai sini. Sampai belakang. Karena itu dianggap forecasting, sudah ada parameternya, berarti ini bisa mengikuti ini sehingga sampai sana. Nah, itu adalah cara yang paling sederhana, tapi untuk yang data kayak gini harusnya bisa tanpa machine learning, tanpa apa, hanya SciPy dengan membayangkan fungsi yang bagus. Nah, kelihatannya Denny kemarin tidak pakai kayak gini sehingga hasilnya tidak terlalu akurat. Nah, bayangkan kalau bisa memperkirakan fungsi awalnya dan mendekati itu, sehingga trainingnya bisa dibantu dengan seperti itu ya. Nah, jadi kita ambil dulu dari sini sampai sini, dicoba-coba caranya dari 0 sampai berapa nih, berapanya saya belum tahu persis. Kalau di plot sampai di posisi dia akan mati, nanti kalian lihat caranya gimana supaya posisi matinya ini tahu caranya gimana, terserah. Misalnya pakai diferensial, terus dilihat bahwa tidak ada perbedaan nilai, berarti itu mati. Jadi ini dihitung bedanya antara detik pertama dan detik ke 0, ketiga dan 2 dan seterusnya. Akhirnya ketika sampai ke suatu tempat yang tidak ada perubahan sama sekali, kita tahu persis bahwa itu mati. Nah, PR-nya adalah tugasnya pakailah SciPy untuk fitting data ini. Jadi ini kira-kira pas dengan bentuk apa. Kalau sudah lumayan pas, gambarkan fungsi itu sampai detik terakhir. Jadi kayak forecasting ya. Jadi dia bisa sampai sini hari ini nih. Oke, itu tugasnya. Apakah sudah di-download? Bu Ana sudah download belum? Ya, kuliah sekarang sampai segini saja. Downloadnya dari mana? Itu QR-nya untuk download. Oh, ya. Kalau tidak mudeng, HP ku kepake terus apa bisa meng-QR? oh, bisa. Aku udah dulu.
Aku kirim aja. Aku kan menuju ke mana ini? Paling nanti luarannya berarti persamaan ya Pak? Ya, persamaannya kan kita tidak tahu apa. Terus parameternya apa saja. Terus kalian panggil SciPy dan coba bener nggak bayangannya. Kalau bener apa bentuknya seperti itu, berarti itu bisa untuk memfitting, bisa untuk forecasting dengan sangat cepat dan akurat. Itu tahapan awal ketika machine learning dan sebagainya masih cukup jauh. Untuk dipelajari, start awal adalah fitting functions. Saya kira cukup. Datanya sudah saya kirim. Gimana? Di chat. Pak ini harus suhu atau boleh milih kelembapan Pak? Boleh. Kelembapan juga mati toh. Di mana ya? Saya cek. Field 6 kelembapan. Oke, kelembapan lebih susah lagi gambarnya, lebih mudah suhu, tapi bebas ya, pilih yang mana. Baik, mau dibagi dua recordnya karena membiarkan mahasiswa bekerja dulu. Ya, Bagaimana? silakan bekerja dulu nanti kalau sudah bisa Berapa menit? 15 menit. Berarti recordnya saya stop dulu ya. Gitu kah? Ya.